Fudail bin Iyad lahir di Samarkand dan dibesarkan di Abu Warda, suatu tempat di daerah Khurasan, tahun 107 Hijrah. Ia hidup sezaman antara lain dengan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Al-Mubarak. Fadl bin Musa berkata, Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang penyamun perampok yang cukup ditakuti. Ia biasa merampok orang-orang di daerah antara Abu Warda dan Sirjis. Suatu saat ia pernah terpikat dengan seorang wanita. Saat ia memanjat tembok guna melaksanakan hasratnya terhadap wanita tersebut, tiba-tiba ia mendengar seseorang membaca ayat yang artinya, belumkah datang waktunya bagi kaum beriman menundukkan hati mereka guna mengingat Allah. Qs Al-Hadid 57:16. Tatkala mendengar itu, kontan tubuhnya bergetar. Ia lalu bergumam, Rabbku, tentu telah tiba saatku untuk bertobat. Lalu malam itu juga ia segera bergegas kembali. Namun, saat ia tengah berlindung dan bersembunyi di balik reruntuhan bangunan, tiba-tiba lewat sekelompok orang. Seseorang dari mereka berkata, kita jalan terus. Yang lain menimpali, ya, kita jalan terus sampai pagi karena biasanya Fudail menghadang kita di jalan ini. Mendengar itu, Fudail bergumam, aku melakukan berbagai kejahatan pada malam hari hingga sebagian dari kaum muslim takut kepadaku. Ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 8/423. Sejak itu Fudail bin Iyad benar-benar bertobat. Ia berubah menjadi pribadi yang solih, ahli ibadah, wara, dan zuhud. Ia lalu menghabiskan banyak waktunya di Kufah sambil berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Ia kemudian hijrah dan menetap di Makkah sambil terus berguru ke sejumlah ulama besar di sana. Pada akhirnya, Fudail bin Iyad menjelma menjadi seorang ulama terkemuka, ahli fikih dan ahli hadits. Fudail bin Iyad adalah seorang cerdas, kuat hafalannya dan wara. Tiga sifat ini merupakan modal utama seorang ahli hadits. Ia paham betul sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Hari Al-Bukhari. Karena itu tidak aneh jika menurut Sufyan bin Uyainah, Fudail adalah orang yang sikah terpercaya. Imam An-Nawawi pun berkomentar, hadis-hadis yang diriwayatkan Fudail itu sahih. Fudail bin Iyad pun dikenal karena ketekunan dan kehusukannya dalam beribadah hingga dijuluki, Abid Al-Haramain ahli ibadah Makkah dan Madinah. Jika malam mulai datang, Fudail bin Iyad biasa menggelar sejadahnya untuk menunaikan Qiyamul Lail. Ia terus dalam keadaan salat hingga rasa kantuknya datang tak tertahankan. Ia pun berbaring sebentar, untuk kemudian kembali salat. Saat kembali kantuknya datang tak tertahankan, ia kembali berbaring sebentar. Kemudian ia pun kembali bangkit untuk salat. Begitu seterusnya hingga datang waktu subuh. Terkait salat malam ini, Fudail pernah berkata, jika kamu merasa begitu berat untuk menunaikan Qiyamul Lail dan berpuasa di siang hari, ketahuilah, sesungguhnya dirimu telah terbelenggu oleh dosa dan maksiat yang kamu perbuat. Fudail bin Iyad pun dikenal karena kewaraan dan kezuhudannya. Ia mencukupkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hasil mengurus air di Makkah yang tak seberapa hasilnya. Meski hidup pas-pasan, ia menolak segala bentuk pemberian dan hadiah dari khalifah ataupun para pejabatnya. Ia, misalnya, pernah menolak pemberian uang sebesar 1.000 dinar, sekitar 2 miliar rupiah dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Wajah Fudail pun sering tampak seperti bekas menangis karena kesedihan dan rasa takutnya kepada Allah SWT. Tentang ini Ishaq bin Ibrahim At-Tabari pernah menuturkan, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah SWT selain Fudail. Saat ia membaca Al-Quran, kitab itu ia baca dengan lembut, syahdu dan begitu menyentuh hati, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang. Fudail bin Iyad banyak memberikan nasihat bijak dan bernas. Tentang ikhlas, misalnya, Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal solih karena manusia adalah riya. Beramal solih karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah keterbebasan dari keduanya. An-Nawawi, Al-Azkar, Helm. 7. Tentang tawaduk, Fudail berkata, tawaduk itu engkau tunduk dan patuh pada kebenaran, dari manapun datangnya. Tentang bagaimana wujud sabar dalam menghadapi musibah, Fudail berkata, dengan tidak menceritakannya. Abu Nuaim, Hiya Al-Auliya, 8/91. Adapun tentang iman yang sempurna, Fudail berkata,
seorang hamba tidak akan menggapai hakikat iman kecuali setelah menganggap musibah sebagai nikmat dan nikmat sebagai musibah. Abu Nuaim, Hiya al-Auliya, 8/94. Seseorang pernah berkunjung kepada Fudail untuk meminta nasihat. Ia pun berkata, kosongkan hatimu dari yang lain kecuali rasa takut dan tangismu kepada Allah SWT. Jika keduanya sudah bersarang di hatimu, takut dan tangis itu akan membentengi kamu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Ia pun pernah berkata, manusia yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling takut kepadanya. Manusia tidak akan sempurna hingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Manusia tidak akan binasa hingga nafsunya mengalahkan agamanya. Syekh Ahmad Farid, Min A'lam As-Salaf. Fudail bin Iyad termasuk ulama yang berusaha menjauhi para penguasa. Terkait sikapnya ini ia pernah berkata, seseorang mendekati bangkai yang berbau busuk jauh lebih baik daripada mendekati para penguasa. Namun demikian, terkait para penguasa pula, Fudail pernah berkata, jika aku punya doa mustajab, doa itu akan kupakai untuk mendoakan penguasa. Orang-orang bertanya, mengapa begitu, wahai Abu Ali? Jawab Fudail, jika doa mustajab tersebut kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun, jika kupakai untuk mendoakan penguasa maka baiknya penguasa akan berdampak baik bagi rakyat dan negeri. Abu Nuaim, Hiya al-Auliya, 8/91. Fudail bin Iyad wafat pada tahun 187 H dalam usia 80 tahun. Lihat, Ibn Asakir, Tarikh Dimashqi, 32/450, Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 7/386, As-Subki, Tabakat As-Syafi'iyah, 1/287. Al-Fudail bin Iyad, salah seorang guru Imam Syafi'i, konon sebelum bertobat adalah seorang pencuri dan perampok. Pada suatu malam ketika ia hendak mencuri di rumah seseorang, ia mendengar pemilik rumah sedang membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca adalah surat Al-Hadid 16, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Mendengar bacaan ayat itu, Al-Fudail bin Iyad terkesima, kalbunya seakan luruh dan benar-benar tunduk pada peringatan Allah SWT. Dari lidahnya terlontar kata-kata yang berasal dari batinnya, ya Allah, sudah tiba waktunya bagi kalbuku ini untuk tunduk dan bersimpuh di bawah ridha dan karunia-Mu. Perbuatan maksiat merupakan wujud pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maksiat dapat dilakukan hati, lisan, dan perbuatan. Yang jelas, semua perbuatan maksiat termasuk mencuri, merampok, dan korupsi membawa ketidaktenangan batin para pelakunya. Karena itulah orang yang berbuat maksiat sebenarnya mudah bimbang dan goyah, sehingga tidak istiqomah dalam kemaksiatannya. Disinilah peran kesungguhan para ulama, ustaz, dai, dan siapa saja yang peduli pada ajaran agama, untuk membimbing mereka kembali pada kebenaran. Aktivitas kedua pihak, yaitu kesungguhan para penganjur Islam dan tobatnya para pelaku maksiat, merupakan bukti keimanan mereka dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Al-Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bercermin pada luruhnya hati seorang perampok di hadapan ulama besar, Imam Al-Ashma'i, ketika dibacakan ayat, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula yang dijanjikan kepadamu. Qs Az-Zariyat 22. Pedang yang sudah terhunus ke arah Imam Al-Ashma'i jatuh tidak terasa dari tangan si perampok lalu ia berdoa, ya Tuhanku, Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau telah menjamin rezekiku di langit, namun aku masih melanggar-Mu. Demi Allah, sejak kini aku akan menghentikan pekerjaan hinaku ini untuk selama-lamanya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.